Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Pertanyaannya menarik sekali dari Bunda Sultonia nih. Kalau kita mencari bibit bebet bobot, nah itu justru menjauhkan kita dari jodoh, memperlama dapat jodoh, atau justru baik nih? Gimana nih mendekatkan nih? Iya, kita kalau ngomongin masalah pernikahan pasti yang dicari nggak jauh tuh dari 3B. 3B. Bibit, Bebet, bebet, Bapak Melki. Salah. Bobot. bobot. Iya. Ya. Masya Allah, Assalamualaikum Bun. Bunda. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita kalau membahas mengenai masalah jodoh, ini adalah rahasianya Allah. Dan kita sudah dituntun kok oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila seorang laki-laki ingin memilih seorang perempuan untuk dijadikan istri, maka dengan 4 hal. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keturunannya. Yang ketiga, parasnya. Yang keempat, bagaimana agamanya. Tapi kalau untuk mendapatkan yang 4 ini kan biasanya susah. Paket komplit 4-4-nya Bang Melki. Perfect ya. Perfect, itu sulit. Tapi kalau sekiranya tidak memungkinkan yang 4 ini, carilah yaitu agamanya. Juga dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Apabila seorang perempuan ingin mencari jodoh, jodohnya ya tentunya seorang laki-laki. Yaitu carilah agamanya. Ini yang paling utama, yaitu agama bisa menuntun dalam kehidupan. Jadi nggak salah kalau sekiranya kita ketika mau mencari pasangan tidak lepas dari standarisasi kita. Waduh, standarnya tapi jangan tinggi-tinggi. Bibit, bebet, bobot memang perlu dipertimbangkan. Kenapa? Pertama perlu yang namanya bibit. Kenapa mesti melihat bibitnya pasangan? Karena mohon maaf, kita kalau menikah tuh harus tahu bagaimana keturunannya. Dari keluarga yang bagaimana, jangan-jangan kita mau aja tiba-tiba mohon maaf. Udah punya cabang Bang di kampung. Iya, udah buka cabang. Artinya jangan sampai. Makanya perlu lihat bagaimana keturunannya. Bukan dari keluarga bangsawan. Tidak harus keluarga bangsawan dengan keluarga bangsawan, sekufu, tidak diwajibkan. Tapi paling tidak yang namanya bibit di sini yaitu memiliki pemahaman keluarganya dalam keadaan yang baik-baik aja. Kemudian bibit, kemudian yang kedua bebet. Bu, apa itu berkaitan dengan bebet? Yaitu bagaimana, yaitu dari sisi kemampuannya ya, dari sisi hartanya. Sekali lagi harta tidak menjadi prioritas dalam kita mencari pasangan. Tapi yang paling penting adalah cukup dalam memenuhi kebutuhan ya, secara sederhana saja. Tapi juga ada orang yang belum punya pekerjaan, yakinlah ketika nanti sudah menikah Allah akan datangkan rezekinya. Kemudian yang ketiga yaitu bobot, kualitas dari pasangan kita. Kualitas di sini ini ada yang salah paham Bang. Ini pasangan saya nggak punya bobot. Emang kenapa? Bagaimana kualitas? Maklum calon suami saya beratnya cuma 35 kilo. Oh, jadi berat badan. Oh ya, berarti bukan bobot berat badan. Yang dimaksud bobot adalah bagaimana agamanya pasangan kita, bagaimana kepribadian pasangan kita. Tentu diperbolehkan apabila ketika kita mau mencari jodoh, bibit, bebet, bobot diperhitungkan, dipertimbangkan, tapi juga jangan terlalu tinggi standarnya. Khawatirnya nih udah ngukur-ngukur. Ini bibitnya udah, bebetnya udah, bobotnya. Sebenarnya bobotnya pun juga sudah cukup. Selama dia tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Sudah cukup. Sudah cukup. Nanti insya Allah semakin ketika menikah, semakin tambah ilmu agama, belajar bareng-bareng. Bahkan meningkat tuh Bang, bibitnya naik sama-sama. Kehidupannya meningkat sama-sama, kualitas dirinya juga meningkat sama-sama. Makanya bunda-bunda punten ya, kalau ada seorang laki-laki yang datang, wih dia langsung tanya kerjanya di mana? Oh iya, itu banyak terjadi begitu. Udah punya apa? Iya. Wedi, tapi lihatlah terlebih dahulu agamanya. Manya. Jangan terlalu cinta, semuanya juga bakal mati. Orang kaya, Pasti orang mati. miskin, Mati.
Mati. Raja-raja. Mati. Rakyat biasa. Mati. Bang Melki. Mati. Bang Bajai. Ajija. Ada, mati-mati baik. Mau emak duluan, saya belakangan gak ngapa-ngapa. Benar, Saya benar, belakangan benar. emak duluan, oh pada baik. Nah, bahkan sekarang di kalangan milenial seperti ini, ada yang datang mau ngelamar anaknya, ditanya dulu, followersnya berapa? Begitu. Aduh, semakin kacau ya. Aja. Bun, Ya. Bunda. Siapa yang mau nanya? Ada yang masih baper silakan. Ya, belum semangat. silakan. Ayo Oh, semangat itu. lagi. Semangat. Aduh, bingung saya. Boleh, Ibu. Bunda duluan, silakan. Bunda duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laper nih Bun. Iya. Saya dari Majelis Talim Cibinong, nama saya Salamah. Salamah. Saya mau nanya, saya ini apa namanya? Apa Gak dapet dah? jodoh-jodoh. Gak dapet jodoh. Serius ini? jodoh-jodoh. Belum dapet, belum. bukan nggak dapet. Bukan masalah saya nggak laku. Udah curhat. Mungkin. What, belum dua maksudnya? Iya. Tahu aja. Jadi Bunda Salamah nih, Saya kan bukan masalah nggak laku tangga ya? juga, bukan masalah nggak laku. Tetangga juga ada yang naksir lah maksudnya. Oh, iya, ada iya. yang curhat. Iya. Pengen nyari-nyari ya, bukan nyari yang lebih, maksudnya Ya. nyari yang soleh gitu, yang bagus agamanya. Boleh nggak saya lihat kan kadang mah model-modelan ya. Heeh. Saya pengen aplikasi jodoh gitu, nyari di aplikasi jodoh gitu. Oh, di mencari aplikasi. lewat aplikasi. Aplikasi. Wah, teman saya banyak tuh kayak gitu. Bener. Jangan-jangan ibu bisa ketemu teman saya loh. Boleh kalau Jadi pertanyaannya boleh tidak nih mencari jodoh lewat aplikasi? Baik, terima kasih Bunda ya. Pantesan Bang Melki dari tadi kita ngomongin jodoh senyum-senyum sendirian. Iya. Ternyata itu rahasianya Gila, ya. hebat banget. Pengen Udah banget. tetangga ada yang mau dipakai aplikasi. Ntar kalau kuotanya habis, iya kagak jadian. Ternyata di dalam studio ini yang paling dekat dengan permasalahan kita, ibu. Betul, makanya langsung bertanya. Langsung bertanya, gimana Bunda Lisa? Jadi diperbolehkan apabila yang pertama tidak mengandung unsur zina. Biasanya nih orang yang Assalamualaikum, salam Waalaikumsalam. kenal dong. Lagi apain sih? Lagi sholat. Masa lagi sholat bisa ngetik? Iya bener Apa? juga. Hati-hati ya. Biar lebih deket, boleh nggak minta nomor WA-nya? Oh dikasih aja kita nomor WA. Dikasih minta WA, boleh nggak? Sorry ini kepencet video call. Kepencet video call. Ya Allah, hati-hati mulai dari situ bisa sampai menjadi kejurusan yang na'udzubillah bisa menyesatkan diri kepada neraka. Na'udzubillahimin. Wala taqrabuz zina. Halo, melohok baik. Walan taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah deketin zinanya aja kagak boleh, apalagi nyampur. Nauzubillah, apalagi kan biasanya begitu. Dimulai dari pandangan pertama, Pertama. Sorry Bunda. Ya, dimulai dari tatapan pertama, selanjutnya nauzubillah terserah Anda. Nauzubillahimin. Makanya hati-hati, perlu ada saksi paling tidak. Ada yang mau kenal nih, lihat nih keluarganya. Kata Ustazah Nada dan Dindun, dan apa bisa dandan, kagak malu-maluin banget kalau dibawa kondangan. Din, apa tuh Din? Agamanya. Dun, dunianya. Ya, kalau kita ada namanya dan Dindun jadinya. Tapi ingat, biasanya ada istilah pulah pilih menang nuluwi. Kita terlalu pilih, dapatnya yang lebih lebih baik, lebih belangsak. Ya, yang terpenting niatkan mau dapat jodoh, tapi hati-hati jangan sampai melampaui batas. Kan sekarang macam-macam, selfie, cekrek. Foto kirim ke calon suami, padahal pas ketemu ya lain aslinya. Ya gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Pakai kameranya itu Bang Melki, Iya. kameranya kamera yang pokoknya jahanam banget. Oh, yang filternya. Jangan ya Bu ya. Yang filternya banyak Yang filternya banyak banget, Iya. nauzubillah jangan gitu. Muka bolong-bolong jadi rapi. Nah, Itu proyek jalan apa muka?
Karena harus jujur ya, Iya, ketika benar. kita mencari jodoh lewat online, boleh-boleh saja karena juga ada fasilitas asalkan tadi yang Bunda Liza sampaikan, jangan menimbulkan zina, jangan mendekati zina, jangan menimbulkan fitnah dan juga harus jujur. Betul. Nah itu betul, kalau nggak jujur ujungnya nanti bisa pusing dua-duanya. Bener. Jadi Bunda Salamah boleh pakai aplikasi tapi ada batasnya ya. Senyum dong. Senyumnya mana? Matanya mana? Bun. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Silakan nanya nih. Nah, siapa Ayo. nih? siapa? maju. Semangat nih, semangat 45 nih. Oh, yang Bunda ini. Boleh. Yang muda. Ya. Ya. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Nama saya Sunarsi dari Majlis Taklim Cibinong. Gini Bun ya, saudara saya punya saudara. Nah dia umurnya ya kira-kira udah 40 tahun lah. Sesaya ya, Bu? Ini masih muda ini. Ah, masa? Nah, kamera mana nih? Masa sih? Istilahnya berkepala 4 atau 3 ya. Dia tuh belum dapat jodoh Bun. Jadi dia karena dia udah tua, dia tidak mempertimbangkan masalah bibit, bobot, bebet. Pokoknya siapapun yang mau dia akan terima. Jadi tidak mempertimbangkan, itu boleh tidak? Kalau Baik Bunda, terima kasih. Guru, Pertanyaannya ya. bagus banget ini. Pokoknya yang Dia penting tidak ada yang mau, hayu gitu. Ayo, iya. daripada dia tua, belum Udah nikah usia. kan gak enak ya sama tetangga. Itu dia. Gara-gara itu aja. Baik. Terima kasih Bunda ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam Oh, warahmatullahi assalamualaikum. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah, waalaikumsalam dah. Ya udah gimana Bunda? Terima kasih ya Bu ya. Top deh, Ibu top. nanya, Ibu yang jawab semuanya. Terima kasih ya Bu ya. Bang Melki, apa Iya. nanti yang tausiah ibu aja ya? Iya, semuanya sekalian. Jadi gimana nih kalau anaknya ibu sudah berumur 40 tahun, tidak mementingkan bibit, bebet, bobot, langsung tancap gas. Setelah yang satu ini kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum